Hai M-Trader, selamat datang dan selamat belajar di channel YouTube M-Trade. Beberapa waktu lalu, M-Trade sempat nanya nih ke teman-teman Instagram, kira-kira materi apa sih yang pengen banget kalian tahu seputar trading ataupun investasi saham? Dan banyak yang milih jawab buat kita bahas tentang swing trading nih. Maka dari itu, spesial buat kalian semua nih, kita bakal bahas lengkap seputar swing trading. Mulai dari gimana cara belinya, terus pakai strategi apa, dan tips cuan maksimal dari swing trading. Tonton video ini sampai selesai ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar M-Trade sekarang di mtrade.id/WhatsApp atau klik di bawah sini ya. Swing trading adalah salah satu strategi trading yang tujuannya mendapat keuntungan dalam jangka pendek. Biasanya kurang dari 1 bulan. Enaknya pakai strategi swing trading ini, kita nggak perlu mantau saham setiap menit, cukup mantau secara harian aja. Jadi nggak kayak strategi scalping, di mana kalian harus bersedia mantengin market dengan risiko volatilitas cukup tinggi. Perbedaan antara swing trading dan scalping pernah kami bahas di video yang ini ya, kalian bisa langsung tonton. Nah, buat mulai swing trading ini sebenarnya cukup mudah loh dipelajari teman-teman. Kuncinya, kalian perlu memahami terlebih dahulu pergerakan siklus dan tren saham. Selain itu, penting juga paham letak support resisten dan juga mengenal candlestick. Memahami ketiganya bisa bantu kita loh untuk mengkonfirmasi kira-kira pergerakan saham ini bisa lanjut naik atau justru malah berbalik arah. Dan kita juga bisa tahu kapan titik entry atau exit yang ideal. Biar lebih jelasnya, yuk kita bahas lengkap. Halo M-Traders, balik lagi nih di praktik analisa saham bareng aku Coach Alex. Teman-teman, strategi swing trading ini bisa kita manfaatkan di semua siklus loh, dengan rata-rata profit yang bisa kita dapatkan, ini di kisaran 10 hingga 15%, dengan stop loss di kisaran 5%. Untuk strategi beli dengan swing trading ini, kita bisa melakukan dengan cara buy on weakness dan juga buy on breakout. Sedangkan untuk jualannya, teman-teman bisa memanfaatkan sell on strength atau mengamati kemunculan dari candle reversal. Di swing trading ini, biasanya kita menggunakan time frame daily. Nah, langkah pertama sebelum kita mengeksekusi jual dan beli saham adalah menentukan support dan juga resistance. Setelah itu, barulah kita menggunakan ataupun membuat trading plan. Nah, bagi teman-teman yang ketinggalan bagaimana caranya menentukan support dan resistance, teman-teman bisa cek video kita sebelumnya tentang bagaimana cara menentukan support dan resistance. Nah, ini contohnya adalah di saham Bird ini. Saham Bird ini sebelumnya berada pada fase 1 atau stage 1, which is itu adalah masa sideways-nya. Mari kita gambar masa sideways-nya. Nah, ini adalah masa sideways dari Bird, teman-teman ya. Yaitu pergerakan harganya itu menyamping ya, nggak naik, nggak turun, tapi menyamping masa sideways. Kemudian kalau teman-teman lihat pada tanggal 27 Mei, ini Bird ini berhasil breakout dari masa sideways-nya dengan volume yang cukup tinggi dibandingkan pada saat volume sideways-nya seperti itu. Dengan seperti itu, M-Trade pada saat itu pada tanggal 27 Mei, kita melakukan pembelian dengan strategi buy on breakout, memanfaatkan breakout si Bird ini dari resistance sebelumnya di kisaran 14.05 seperti itu. Tadi kan kita udah beli nih dengan strategi buy on breakout, memanfaatkan breakout dari stage 1, yaitu breakout dari masa sideways ya. Setelah itu kita lihat pergerakan dari Bird setelah breakout. Di hari selanjutnya Bird ini volumenya tambah gede nih teman-teman, bahkan naik 23,18%. Kemudian tetapi di hari selanjutnya ini candle-nya merah gitu ya, turun hingga 6,74%. Disinilah untuk swing trading ini bisa jualan. Karena tadi kita udah sebutin di awal, kita bisa jualan dengan memanfaatkan sell on strength ataupun mengamati kemunculan dari adanya candle reversal. Sehingga kita lihat pada tanggal 31 Mei ini muncul adanya candle reversal
gitu ya, candle merah yang ini merupakan tanda ataupun indikator bagi swing trading untuk melakukan taking profit atau realisasikan profit terlebih dahulu. Karena candle merah ini juga bisa memberikan kita tanda bahwa tekanan belinya sudah mulai berkurang. Tadi kan kita udah bahas adanya kemunculan candle reversal yang berpotensi pergerakannya ini akan cukup sideways atau bahkan ada perubahan arah tren yang tadinya naik menjadi turun. Mari kita lihat seperti apa pergerakan bird setelah adanya candle reversal ini, teman-teman. Nah, kita lihat di sini pergerakannya cukup sideways, yaitu menyamping gitu ya, nggak naik dan juga nggak turun. Kemudian kita bisa lihat sampai sini ternyata bird ini cukup turun, teman-teman, pergerakannya dari mulai tanggal 31 hingga kisaran tanggal 10 Juni. Jadi benar ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau swing trading gitu ya, bisa perhatikan kemunculan candle reversal untuk melakukan penjualan ataupun taking profit terlebih dahulu. Itu karena kalau misalkan teman-teman ini nggak jualan pada saat munculnya candle reversal, ini berpotensi cuannya akan mulai tergerus gitu ya, atau malah berpotensi untuk kembali lagi ke range harga beli dari teman-teman. Tadi kita udah membahas bahwa kita jualan pada saat muncul candle reversal, dan ini teman-teman hasilnya, bahwa kami Mtrade berhasil membukukan profit di saham bird dengan strategi buy on breakout dan jual ketika adanya ataupun muncul candle reversal sebesar 30,8%. Kali ini kita bakal menerapkan strategi swing trading ini di stage 2 atau fase bullish continuation, yang mana harga saham ini udah mulai naik, udah mulai uptrend, tapi kita masih bisa memanfaatkan kenaikan tersebut untuk trading ya dengan salah satu strategi yaitu bernama buy on weakness. Pertama, kita identifikasi dulu yang namanya trend atau fase. Sebuah saham ya disebut masuk dalam stage 2 adalah ketika dia ini trennya naik. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya trend line gitu ya, menghubungkan dua garis. Nah, ini trennya naik kan. Teman-teman juga bisa menggunakan cara di sini. Nah, ini adalah high yang pertama, kemudian ini ada high yang kedua. High yang kedua ini disebut dengan higher high, yang mana high-nya itu lebih tinggi dibandingkan high sebelumnya. Kemudian ini adalah low yang pertama, lalu ini adalah low yang kedua, dan ini adalah low yang ketiga. Nah, low yang kedua ini disebut dengan higher low atau low yang lebih tinggi. Nah, ketika teman-teman menemukan higher high dan juga higher low, ini artinya saham tersebut sudah berada dalam stage 2. Kita masuk ke langsung contohnya, yaitu adalah Adaro. Pada saat itu Mtrade melakukan pembelian gitu ya untuk Adaro ini dengan strategi buy on weakness pada tanggal 19 Mei di sini. Kenapa pada saat itu kita melakukan pembelian? Karena secara teknikal ya Adaro ini berada di area support yang cukup kuat ya. Kalau kita bisa tarik garis tadi trend line gitu ya, menghubungkan satu titik dengan titik low yang lain di sini. Nah, Adaro ini berada di support uptrend line-nya. Nah, secara teknikal apabila sebuah saham ini berada dalam support uptrend line gitu ya, ketika dia memantul ini berpotensi akan kembali melanjutkan penguatan. Selain uptrend line-nya gitu ya, Adaro ini juga berada dalam support MA50 daily, yang mana MA50 daily ini juga kita bisa gunakan sebagai area support yang cukup kuat gitu ya. Kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah harga saham Adaro ketika turun kemudian menyentuh MA50 daily yang warna biru ini, kemudian dia mantul. Harganya turun lagi pada tanggal 30, kemudian dia mantul gitu ya. Dan begitu pula terjadi pada tanggal kisaran 10 Mei, harganya jatuh hampir menyentuh MA50 daily, dia memantul. Ya. Oleh karena itu pada tanggal 19 Mei ketika harganya menyentuh MA50 daily, kita melakukan pembelian buy on weakness dengan harapan ini akan memantul ataupun melanjutkan penguatan. Seperti itu teman-teman, bagaimana caranya buy on weakness. Kemudian kita melihat ya, kita mencoba melihat pergerakannya setelah itu apakah Adaro ini naik atau enggak gitu ya teman-teman ya. Nah, Adaro sempat naik ya, kemudian di bawah sideways terlebih dahulu menguji MA50 daily-nya kembali pada tanggal 30 Mei, kemudian dia memantul lagi di situ. Nah, kemudian pergerakannya terus naik nih teman-teman. Terus naik. Nah, pada tanggal
6 Juni kita melakukan penjualan. Kenapa coach ini kok Adaro dijual? Karena kita lihat di sini ada candle reversal berwarna merah. Ini sudah naik 3 hari gitu ya, berpotensi adanya ataupun rawan profit taking. Dan kita lihat di sini ketika muncul candle 3 hari berturut-turut naik, kemudian ada candle merah gitu ya, ini adanya potensi reversal. Seperti yang tadi contoh pertama, bahwa ketika muncul candle reversal, teman-teman bisa lakukan amankan profit terlebih dahulu untuk swing tradingnya gitu ya. Nah, dengan strategi tadi ya, dengan strategi pembelian buy on weakness dan jual ketika ada candle reversal dan pada saham Adaro, kita berhasil membukukan cuan sebesar 9,5% hingga 13,9%, teman-teman. Selanjutnya, gimana nih kalau marketnya downtrend, coach? Tenang ya, tenang teman-teman. Kita semua masih bisa melakukan trading ataupun melakukan swing trading di saat marketnya downtrend ya, dengan menggunakan ataupun cara buy on weakness. Tetapi yang perlu diingat ya, apabila marketnya itu downtrend dan ternyata harganya itu berhasil untuk breakdown the support gitu ya, atau turun, teman-teman harus cepat ya dalam melakukan pembatasan risiko ataupun melakukan yang namanya cut loss. Contohnya ada di saham ASUS ini atau ACES gitu ya, atau ACE Hardware. Tips yang pertama teman-teman, ketika marketnya itu lagi turun ataupun downtrend seperti di sini ya, kita lihat ASUS ini tren besarnya masih sangat turun teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada tren seperti ini, biarkan dia jatuh gitu ya. Misalkan kalau kita perbesar lagi, pada mulai tanggal 21 Februari ini kan jatuhnya cukup signifikan disertai dengan volume yang tinggi gitu. Kalau kita bisa gambarkan di sini dari mulai tanggal 21 hingga tanggal 23-an gitu ya, ini kan jatuh gitu ya, cukup signifikan. Kemudian volumenya naik gitu ya, volumenya naik kalau itu silakan. Nah, secara price and volume analysis, ketika harga turun dengan volume naik, ini berpotensi akan melanjutkan penurunan. Oleh karena itu, walaupun di sini ada candle hijau, ini jangan entry terlebih dahulu karena ini secara price and volume analysis ini masih berpotensi untuk turun. Ternyata walaupun ini hanya naik gitu ya, 2 candle, kemudian dia turun lagi teman-teman ya, turun lagi hingga menyentuh level supportnya di kisaran 960. Jadi tipsnya yang pertama itu, ketika marketnya lagi downtrend, tunggu adanya candle reversal. Apalagi reversal itu berada di area support ya. Contohnya ketika tanggal 8 Maret ini mulai ada candle reversal. Seperti itu ya, di area supportnya ini baru teman-teman bisa manfaatkan buy on weakness. Tapi kalau misalkan ketinggalan, jangan dikejar gitu ya. Kalau misalkan downtrend, ini better untuk masuk buy on weakness, jangan buy on breakout, karena kalau buy on breakout itu better di stage 1 mau ke stage 2 kayak tadi di contoh pertama dan juga contoh kedua. Tapi ketika marketnya lagi downtrend, ini better untuk tunggu di area supportnya. Nah, pada saat itu mTrade gitu ya, ini merekomendasikan untuk buy ASUS gitu pada tanggal 24 Maret. Ini ketika pada tanggal 24 Maret ini ada candle reversal hijau disertai dengan volume yang tinggi. Berbeda ketika tanggal 25 Februari di sini, dia ada pantulan, memang candlenya hijau, ada reversal, tapi volumenya ini kalah besar gitu ya dibandingkan volume-volume hari sebelumnya pada saat turun. Jadi bilang hanya dead cat bounce saja. Perhatikan ketika berada di area support, di sini pada tanggal 24 Maret, volumenya juga cukup tinggi dan muncul candle reversal. Di sini teman-teman bisa melakukan pembelian dengan strategi buy on weakness. Kemudian di mana coach pada saat jualnya itu di mana sih ketika marketnya itu lagi downtrend? Nah, pada tanggal 24 Maret kita lakukan pembelian ASUS dengan cara buy on weakness. Setelah itu kita lihat pergerakannya ternyata naik terus nih teman-teman ya. Nah, hingga pada tanggal 30 Maret gitu ya, ini tertahan area resistensinya di kisaran MA20 daily. Yang mana kalau kita lihat secara historical gitu ya, MA20 daily yang garis merah ini beberapa kali menahan harga ataupun naiknya harga dari ASUS ini. Di sini ya, di sini kalau aku coret-coret, nah di sini, kemudian juga di sini. Ya, ini cukup kuat, artinya MA20 daily-nya sebagai area resistensinya. Oleh karena itu, pada tanggal 30 Maret, pada saat harganya menyentuh MA20 daily gitu ya, kita lakukan profit taking terlebih dahulu dengan mempertimbangkan yang namanya strategi sell on strength atau jual ketika berada di area resistance, teman-teman.
Nah, dengan strategi tadi, ya teman-teman, ketika marketnya downtrend, kemudian kita memanfaatkan buy on weakness dan juga sell on strength, yaitu menjual di area resistance, kita berhasil membukukan profit sebesar 3% hingga 4,1%. Gimana M-Traders? Apakah kamu tertarik mencoba strategi swing trading ini? Tulis di kolom komentar ya. Buat teman-teman yang mau belajar secara mendalam mengenai trading dan juga investasi, langsung buka aja, download aja aplikasi M-Trade. Karena di sini banyak banget fitur-fitur yang bisa teman-teman manfaatkan untuk belajar dan juga memahami tentang pasar modal Indonesia. Contohnya, di sini ada menu stock picks yang mana teman-teman bisa mendapatkan rekomendasi jual beli saham secara real time. Dan juga di sini ada menu edukasi di mana teman-teman bisa belajar mengenai technical, fundamental, psikologi trading, perencanaan keuangan, dan banyak insight lainnya. Sedangkan di menu analisis ini, kita akan mengupdate analisis dari segi technical dan juga fundamental saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan teman-teman pelajaran ya, case study lebih lanjut. Di sini juga ada fitur Q&A yang mana teman-teman di sini bisa tanya jawab langsung dengan teknologi kita, chatbot, dan juga dengan coach-coach kita yang sudah berpengalaman. Dan secara data, 99,96 pertanyaan teman-teman itu pasti terjawab. Jadi kesimpulannya, 3 hal yang perlu kalian perhatikan sebelum memakai strategi swing trading diantaranya. Pertama, tahu kapan waktu beli. Seperti namanya, strategi swing trading, kita bisa manfaatkan ayunan naik atau turunnya suatu saham dalam setiap siklus atau fase. Fase 2 atau fase partisipasi ketika market uptrend tentu jadi posisi ideal buat para swing trader. Tapi bukan berarti fase 1, 3, dan 4 nggak bisa dimanfaatin ya buat swing trader. Pokoknya selama ada peluang muncul, swing trading tetap bisa dilakukan. Yang kedua, tentukan waktu profit taking. Seorang swing trader idealnya bisa mendapatkan profit sebesar 10-15%. Kenapa? Karena saat saham sudah bergerak naik signifikan beberapa hari, maka biasanya saham itu akan mendekati level resisten kuatnya. Yang mana kalau saham sudah berada di level resisten, perlu diwaspadai adanya aksi profit taking sebelum akhirnya berbalik turun. Yang ketiga, be objektif. Jadilah seorang swing trader yang objektif dalam melihat pergerakan harga suatu saham. Kalau memang pergerakannya ini udah nggak berpotensi untuk naik, ya jangan maksain. Nggak apa-apa kok kalau kalian mau keluar atau mau jualan dulu untuk mengamankan modal kalian. Tertarik belajar lebih dalam seputar trading dan investasi saham yang lebih mendalam? Langsung aja, kalian bisa download aplikasi M-Trade di App Store ataupun Play Store. Dan gabung jadi VIP user M-Trade. Linknya ada di description box ya. Kita bakal senantiasa kok menemani kamu buat belajar saham dimanapun dan kapanpun. Like video ini kalau kalian suka, jangan lupa subscribe dan turn on your notification supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari M-Trade. See you on the next video, bye-bye!